Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian dan pesannya bukan untuk kalian. Oke? Baik, kita akan bahas kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022 ya, Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ini hanya secara singkat aja sih ya. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus, aku melihat ada Aries, ada Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Leo, ada Taurus, Aquarius, Scorpio tadi udah aku sebut, dan ada Leo tadi juga udah aku sebut. Jadi Scorpio sama Leo cukup kuat ya energinya di sini. Lalu ada Gemini, Aries juga cukup kuat energinya di sini, dan Libra itu yang aku lihat di sini. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Bisa lihat saja atau dengarkan saja kira-kira isinya bagaimana gitu. Sesuai nggak dengan situasi kalian. Sagittarius, kalau aku lihat di tahun 2022 ini, kalian itu terlibat dengan seseorang, ya ini masih orang yang kalian sudah tahu, yang pernah punya hubungan sama kalian, entah hubungan kalian berakhir, atau kalian masih mengalami complicated gitu ya, dalam hubungan itu, complicated relationship gitu misalkan. Cuman gini, ini memang tentang orang yang pernah ada di hidup kalian gitu. Dan hubungan kalian itu terlihat banyak sekali konfliknya, banyak sekali up and down-nya, banyak sekali rintangannya kalau aku lihat di sini. Banyak rintangan dan masalah yang menyulitkan kalian untuk bersama. Tetapi kalau aku lihat di sini ikatan kalian itu cukup kuat. Jadi sebanyak apapun gitu ya, hal-hal yang tidak enak yang sedang menerpa kalian, aku melihat situasinya itu masih belum, sorry ya, ini kalau dari kacamata aku aja, situasinya itu belum sampai memutuskan hubungan kalian selama-lamanya gitu kalau aku lihat. Jadi ya lumayan mengherankan, tapi ya mungkin ya itu bagian dari dinamika semesta gitu kali ya. Dinamika hubungan kalian memang mungkin seperti itu gitu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi masalah kalian ini kayaknya banyak banget gitu ya. Masalah yang terulang kembali terasanya banyak gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya, di bottom of the deck ini bahkan ya ini ada Three of Pentacles, lalu di sini ada Seven of Swords gitu ya. Ada Five of Wands. Tapi di sini ada The Lovers dan ada Two of Cups. Jadi kalau aku lihat itu kalian itu mungkin bisa lelah sih sama situasi ini. Jadi masalah yang kalian hadapi dalam hubungan ini lumayan banyak. Dari masalah yang kelihatannya simple jadi berat, ataupun situasi yang berat yang cukup memisahkan kalian. Cuman sekuat apapun badai itu memisahkan kalian, aku melihat kalian itu masih sulit putus gitu. Jadi gimana ya, ini kayak situasi kita itu, aku nggak bilang kalian mau putus atau nggak mau putus ya, tapi aku membayangkan kayak situasi dua orang yang mungkin sudah lelah dalam hubungan itu, ingin memisahkan diri, cuman ada ikatan yang mengembalikan mereka lagi atau masih menghubungkan mereka gitu. Jadi gimana ya, kayak gitu sih kalau aku lihat. Semacam koneksi kalian itu mungkin semacam kayak karet kali ya. Karet yang cukup kuat tapi melar gitu. Jadi segala masalah yang ada, problematika lah ya, tantangan dalam hubungan ini itu benar-benar bisa memisahkan kalian dan menarik kalian ke arah berlawanan gitu ya, jauh gitu ya. Cuman karena karet ini terlalu melar gitu dan kuat,
melar, bisa menjauh memang, tapi terlalu kuat jadi sulit putus, akhirnya ketarik kembali gitu. Kayak koneksi itu memang sulit putus sih kalau aku lihat di sini. Gitu ya. Nah, di tahun 2022 ini tidak harus di tahun 2022 sih. Jadi maksudnya tidak semuanya harus terjadi di tahun 2022. Kadang itu cerita ini bisa berlangsung dalam waktu beberapa bulan. Mungkin sebelum tahun 2022 sampai 2022 kayak gitu. Nah, aku lihat di sini Ace of Swords sama King of Pentacles. Di sini ada image. Aku melihat ada komunikasi yang cukup serius ya. Keterbukaan di sini. Karena mungkin selama ini ada pihak yang berusaha menyembunyikan situasinya, keadaannya gitu. Nah, mereka ini akan lebih mature lagi, lebih dewasa lagi, lebih stabil lagi situasinya, emosionalnya, ya hidupnya mungkin, karena mungkin ya namanya manusia itu kan terus tumbuh ya pikirannya gitu. Itulah yang membawa kalian akhirnya berkomunikasi dan membuat pengakuan atau ada keterbukaan di sini. Aku melihatnya kayak gitu. Jadi pihak di sini orang di sini saat dia sudah berada di level King of Pentacles, ini tidak berbicara gender ya. Nah, orang ini itu baru siap untuk melakukan komunikasi serius ini. Kalau aku lihat di sini. Dan ternyata image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Jadi mungkin selama ini ada yang cenderung manipulatif dalam menunjukkan image-nya atau tampilannya lah ya. Membangun tampilannya itu ada bagian yang sudah dia manipulasi. Dia memanipulasi karena dia memang mau menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan perasaannya itu bisa jadi, atau harapannya kayak gitu. Atau keinginan terdalamnya gitu ya. The Magician, Two of Swords. The Magician, Two of Swords. Ya, aku melihat di sini seperti yang aku bilang bahwa ya segala dinamika yang ada di hubungan kalian ya, yang melelahkan, pasang surut gitu. Aku melihat masih ada pihak yang mau memanifestasikan hubungan ini itu bisa kembali bersama gitu. Ya, apalagi di sini ada feminine and masculine gitu. Jadi mungkin saja di tahun 2022 hubungan kalian dengan orang ini itu lebih menguat. Union itu lebih menguat gitu kalau aku lihat di sini ya. Page of Cups, King of Cups. Iya, seperti yang aku bilang ada keterbukaan di sini ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga. Di Page of Cups dan King of Cups aku melihat kalian itu berkomunikasi dari hati ke hati sih. Ya, jadi benar-benar menunjukkan perasaan kalian. Kayak ada momen, ada masa, ada waktu kalian itu berpikir, kalian ya, maksudnya bisa kalian Sagittarius ataupun orang yang sedang punya urusan sama kalian di sini gitu. Jadi kalian merasa kayaknya nggak ada gunanya juga ya menyembunyikan perasaan terus-menerus. Mungkin akan lebih baik memang menunjukkan perasaan yang sebenarnya gitu loh. It's okay untuk menunjukkan sisi itu tanpa harus takut, malu, atau terbentur sama pride gitu kan, harga diri gitu misalkan. It's okay untuk menunjukkan sisi itu. Jadi perasaan itu akan semakin ditunjukkan di sini, dan itu yang menguatkan sih sebenarnya kalau aku lihat di sini gitu ya. Aku melihatnya sih seperti itu. Ada pembahasan atau pembicaraan dari hati ke hati dan lebih menunjukkan sisi emosional, mencintai, perasaan yang besar itu lebih ditunjukkan di sini kalau aku lihat ya. Kalian masih punya perasaan yang sama gitu. Dan kalian itu tumbuh bersama di sini kalau aku lihat ya.
Dan ngomong-ngomong soal keterbukaan ya, keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seorang. Sejauh mana itu terjaga gitu. Mungkin selama ini masih ada yang membentengi atau membatasi kalian gitu ya, semacam ada tembok gitu. Nah, mungkin saja di tahun 2022 tembok itu semakin diruntuhkan gitu ya, sehingga mencoba untuk terbuka gitu ya. Karena gimana ya? Mungkin ada pihak yang masih banyak berpikir kalau dia terbuka sampai sejauh ini, ada pikiran nanti lawan bicaranya bagaimana ya, kayak gitu. Nanti dia gimana ya perasaannya ya, nanti dia responnya gimana ya. Tapi saat kalian sudah sama-sama terbuka dan udah gak terlalu banyak mikir saat berbicara apa adanya yang ada di hati kalian ya, mungkin kalian sama-sama sudah nyaman di situ. Karena keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Jadi saat kalian udah nggak banyak mikir untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati kalian satu sama lain di sini ya, artinya di situ kalian sudah cukup percaya dan nyaman sama orang tersebut gitu. Sejauh mana itu terjaga kita lihat aja gitu ya kan. Di sini ada Ten of Swords, di sini ada The Death. Oke. Di sini ada Love and Passion. Oke. Kalau aku lihat sih sebenarnya ini emang rasa yang gak enak ya. Ini rasa sakit yang sebelumnya yang harusnya berakhir sih. Harusnya sudah berakhir gitu ya. Ini kayak bentuk akhir kan. Ini tuh sebenarnya transformasi besar. Jadi setelah situasi yang menyakitkan itu dilalui, membawa perubahan besar dalam hidup atau pemikiran seseorang, di situ mungkin saja ada secercah aja, ada titik terang buat hubungan kalian ya. Kalau aku lihat di sini di Love and Passion, lalu di bottom of the deck dari Oracle cards buatan aku ada Divine Timing gitu ya. Jadi sebenarnya bisa ada pencerahan buat hidup kalian, buat hubungan kalian ya bersama orang itu di tahun 2022 gitu ya. Setelah transformasi yang besar ini, kalau kalian sudah melalui yang setelah kalian melalui sakit yang ya lumayan kompleks itu di waktu sebelumnya dalam hubungan ini bersama orang ini, itu harusnya berakhir ya, diikuti dengan perubahan besar-besaran dalam hidup kalian, pemikiran kalian dan hubungan kalian ke depannya. Jadi ya ini mungkin efek juga karena kalian menahan ini sudah lama. Jadi kalian punya love and passion ya satu sama lain, tetapi itu ditahan terus gitu. Dan aku melihat di kartu ini hal itu berakhir gitu ya. Penahanan itu berakhir. Jadi mungkin saja ini keterbukaan ini membawa angin segar buat hubungan kalian. Jadinya love and passion itu lebih terlihat di permukaan dan itu bisa menguatkan dan menghangatkan hubungan kalian sih kalau aku lihat di sini ya. Oke, aku melihat di sini 2022 nanti di antara kalian itu akan menemui pilihan ya, atau mungkin kalian berdua dihadapkan pilihan gitu. Dan akhirnya kalian memilih untuk memperbaiki hubungan ini dan kembali bersama gitu. Karena ada yang merasa atau keduanya merasa masih saling membutuhkan gitu ya. Tapi perpisahan atau masalah yang memberikan jarak di antara kalian ini membuat kalian sadar bahwa rasa di antara kalian tuh masih ada dan terus ada gitu. Jadi ya mungkin itu yang menjadi alasan kalian masih mau berusaha untuk kembali gitu ya. Kalau aku lihat di sini, kalau dilihat dari kartu ini memang kalian habis melalui situasi yang berat ya dalam hubungan ini. Dan mungkin ada juga sih hal-hal lain di luar hubungan ini. Cuman hubungan ini tuh lumayan menguras kalian gitu loh. Menguras perasaan kalian juga ya. Jadi gak tahu ya, aku melihat hubungan ini lumayan kompleks mungkin yang kalian rasakan ya. Lalu berat banget gitu loh. Berat banget kayak gak tahu ya apa ini sudah berlangsung lama sampai melelahkan dan mungkin sempat memupuskan harapan gitu ya. Tapi energi, pikiran,
fokus kalian, perasaan kalian itu banyak terkuras di sini. Gitu kalau aku lihat ya. Apalagi di sini ada Ten of Swords sama ini ya, sama The Death ya, sorry. Ada 2 kartu itu gitu. Oke, kita lanjutkan dari Life as We Know It Oracle ya. Oke. Saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini, ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain. Sulit baginya mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Jika kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, ya kita memang kemungkinan nggak bisa mencintai orang lain ya, karena kita belum memulai itu di dalam diri kita gitu. Ya, kalau nggak punya compassion untuk diri sendiri, lalu orang tersebut juga mungkin saja tidak bisa membangun atau memberikan compassion itu kepada yang lain ya, kasih sayang itu gitu ya. Semakin orang itu mencintai dirinya, semakin minim gitu lah ya toleransi yang bisa diberikan gitu. Jadi toleransi yang mengancam self love-nya atau mengancam dirinya gitu ya. Dia cukup protektif gitu sama dirinya gitu ya. Yaitu tingkatan orang dalam mencintai dirinya sih gitu ya. Bisa dilihat dari sejauh mana toleransi yang orang itu berikan. Ya gitu deh. Sejauh mana toleransi yang bisa dia berikan gitu, itu bisa dilihat gitu kan. Sejauh mana dia mencintai dirinya, intinya gitulah ya. Jadi mungkin hal-hal yang kalian anggap oke lah bisa gue terima kayak gitu, mungkin saja buat orang lain itu nggak bisa mereka terima gitu, karena mereka mungkin menghargai banget dirinya gitu. Tapi mungkin kalian lebih cenderung sorry ya, bukan kalian entah siapapun ini, tapi kartu ini keluar, jadi ini mungkin pesan untuk ya beberapa atau sebagian dari kalian di luar sana ya, nggak harus semuanya gitu ya. Cuman kembali lagi sama yang aku bicarakan tadi gitu ya. Mungkin saja di antara kalian ada yang merasa, oh it's okay, ini cuman kayak gini aja gitu. Dan kalian terus memberikan toleransi saat orang menyakiti kalian mungkin. Jadi kalian gak sadar bahwa toleransi kalian dalam hal itu udah terlalu besar. Dan kalian semakin kurang memperhatikan diri kalian gitu. Kalau dilihat mungkin orang lain, mereka lebih tidak menerima hal itu menimpa diri mereka gitu. Jadi mereka sangat menghargai atau ya menjaga diri mereka gitu dari siapapun yang ya melukai atau ya bersifat toksik mungkin buat mereka gitu. Tapi intinya kayak gitulah ya. Mungkin itu pesan buat sebagian dari kalian lah ya. Di sini ada pesan lagi, belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Jadi ngomongin masalah berat itu sangat relatif ya. Kita juga nggak bisa lah, maksudnya meremehkan masalah orang. Oh, ya ampun masalah lo cuman kayak gitu doang gitu. Di luar sana masih banyak loh orang yang punya masalah berat. It's okay. Maksudnya gini, orang kalau lagi ditimpa masalah, lagi ditimpa pikiran yang berat kayak gitu, jangan dibicarakan seperti itu gitu loh ya. Kita nggak boleh bicara seperti itu. Karena itu sangat relatif gitu loh. Apa yang berat buat kita belum tentu memang berat buat orang lain. Tapi apa yang buat kita itu nggak berat, bisa jadi buat orang lain itu berat. Jadi itu relatif, bukan berarti kita bisa kuat dalam situasi ini, artinya kita bisa kuat juga untuk situasi yang lain yang mungkin bisa orang lain lalui gitu loh. Maksudnya balik lagi, itu sangat relatif sih, iya nggak? Jadi misalkan contohnya, ya kalian ngerti lah, nggak usah kasih contoh lah ya. Tapi maksudnya kayak gitu. Contoh ya, oke aku kasih contoh lah ya. Misalkan orang kehilangan neneknya gitu. Buat dia, karena mungkin dia dekat sekali sama neneknya, itu adalah pukulan berat gitu ya. Tapi buat orang lain yang tidak dekat sama neneknya, akan merasa heran, kok
lo ditinggal nenek aja bisa sesedih itu ya, kayak gitu. Itu sangat relatif gitu loh. Kita nggak bisa, mungkin aja karena dia sedekat itu sama neneknya, jadi dia kehilangan neneknya seperti kehilangan orang tuanya gitu loh. Jadi kita nggak bisa memukul rata karena situasi orang beda-beda. Ya kayak gitulah intinya. Oke? Dan mungkin ada juga yang dia nggak dekat sama orang tuanya gitu ya. Ya nggak terlalu dekat lah, biasa aja. Begitu ditinggal sama orang tuanya, dia ya sedih, cuman relatif lebih kuat kelihatannya karena dia udah terbiasa mungkin memang nggak dekat sama orang tuanya gitu. Tapi buat orang lain yang sangat bergantung sama orang tuanya, begitu ditinggal sama orang tuanya, itu bisa jadi pukulan yang berat banget. Mungkin untuk bangkit itu butuh waktu yang lama, recovery itu butuh waktu yang lama, karena sebergantung itu dia atau mereka sama orang tuanya gitu. Jadi situasi orang sangat berbeda-beda. Kita juga nggak bisa ya, maksudnya bukan nggak bisa, lebih baik jangan meremehkan masalah orang, apalagi orang yang sedang berada di situasi yang sangat membuat mereka depresi, atau intinya saat mereka mengalami depresi itu jangan meremehkan masalah mereka gitu. Karena orang yang berada di situasi depresi itu sendiri itu udah sesuatu gitu loh. Itu udah bahaya sih sebenarnya, karena orang kalau nggak bisa handle depresinya itu bisa kemana-mana gitu kan pikirannya gitu. Jadi memang sih kuncinya emang di pikiran kita sih, kalau dipikir-pikir ya. Situasi di luar itu kan bisa relatif ya, berat atau tidaknya tergantung dari sudut pandang siapa gitu. Cuman memang pikiran orang itu bisa memperburuk itu, tapi juga bisa menguatkan itu. Jadi balik lagi, kuncinya emang di pikiran sih kalau menurut aku ya. Tapi ya maksudnya tidak meremehkan masalah orang, itu benar, memang nggak bisa meremehkan masalah orang. Karena kalau dia sampai mengalami depresi itu artinya bukan sesuatu yang remeh gitu loh. Iya, sorry ya. Jadi kalau aku melihat di sini ada Ten of Swords, The Death, ada kartu ini gitu kan. Ini kayaknya kalian merasa berat banget ditambah kartu ini gitu loh. Kalian melalui masa-masa yang berat, kalian merasa mungkin melalui itu sendiri gitu ya. Jadi merasa berat, terus pikiran kalian merasa kalian menanggung itu sendiri. Jadi itu makin berat gitu ya. Dan ini memang ada kaitannya juga sama orang ini juga sih. Seseorang ini juga gitu. Yang mungkin kalian harapkan orang ini bisa menjadi sandaran kalian atau menjadi satu-satunya orang yang bisa kalian andalkan atau harapkan. Tapi ternyata kalian tidak bisa berharap juga di hubungan ini. Akhirnya mungkin itu menambah lagi beban kalian. Itu bisa jadi, entah ya, karena ini sangat general. Ini general reading gitu kan. Gitu. Oke, tapi aku setuju ya kalau memang kalian itu melalui bukan baru saja ya, mungkin saat ini kalian masih berada di situasi ini dan ini sudah berlangsung cukup lama mungkin buat kalian gitu ya. Aku setuju dengan kata Pak B.J. Habibie ya di sini, belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Jadi balik lagi, terkadang persepsi kita atau pandangan kita atau sudut pandang kita gitu ya, itu mempengaruhi perasaan kita sih. Jadi gini aja ya nggak sih, coba deh misalkan ada suatu tempat gitu ya, satu tempat itu ada bagian yang cantik banget gitu ya, mungkin bagian yang sunsetnya itu cantik, lautannya cantik gitu kan. Tapi ada bagian yang mungkin kotor gitu loh, yang bikin jadi nggak mood, bikin mau makan juga jadi nggak nafsu karena kotor banget gitu loh. Ada sudut yang kotor banget gitu loh ya. Jadi kalau kita melihat sudut yang kotor itu terus membelakangi sunset dan pantai itu kita jadinya ngapain sih jauh-jauh kesini kotor kayak gini gitu kan. Suasana hati berubah, persepsi kita, pandangan kita kan ya tergantung dari pandangan kita, karena itu yang kita lihat gitu kan. Perasaan kita juga akhirnya ya nggak jauh dari itu, jadi males gitu loh ngelihatnya, nggak banget gitu loh, nggak nafsu gitu kan. Terus nggak ada cantik-cantiknya gitu kan. Coba kita berputar gitu kan, terus kita lihat sunset, lihat pantai gitu kan, pandangan kita beda,
sudut pandang kita juga beda jelas. Apa yang kita lihat berbeda, dan apa yang kita lihat itu mempengaruhi perasaan kita juga. Ini indah, ya kan, kelihatan indah, kelihatan relaxing mungkin. Jadi kalian merasa lebih relax mungkin melihat pemandangan itu cantik. Terus habis itu tiba-tiba kalian merasa bahagia. Terus mungkin kalian merasa lebih tenang. Mungkin tiba-tiba kalian bisa mendapatkan inspirasi, atau mungkin pandangan itu bisa mengingatkan kalian pada memori-memori yang menyenangkan gitu. Jadi ada perasaan lain juga kan yang kalian rasakan di situ, yang ke arah positif gitu misalkan. Jadi gini ya, kalau saran, ya bukan saran juga sih. Nggak tahu ya, ini aku hanya berbagi ide dan solusi aja. Jadi kalau kalian merasa seberat itu, kadang it's okay, relax ya, relax, tarik nafas gitu kan, buang nafas, jangan lupa ya, habis ditarik dibuang ya, jangan ditarik terus lupa dibuang. Bernafas aja kayak biasa ya, jangan terlalu dipikirkan. Maksudnya gini, cari solusi. Kadang itu gini sih, kadang itu kita udah tahu solusinya apa, kita udah tahu jawabannya apa, tapi karena kita terus memikirkan itu, kita akhirnya merasakan itu terus gitu loh. Kalau kita memikirkan kesedihan itu terus, kita merasakan kesedihan itu terus. Kalau kita memikirkan memori yang indah terus, ya kita bisa happy gitu kan. Tapi begitu kita mengingat bahwa itu hanya memori dan itu sudah berlalu dan itu tidak terjadi saat ini, ya kita akhirnya sedih gitu loh. Jadi kembali sama pikiran kita sih. Jadi ya kalau memang kalian sudah berada di situasi yang gak enak ini, kalian bantu diri kalian lewat pikiran kalian. Gitu aja sih kalau menurut aku. Ini gimana kalian membawa pikiran kalian aja. Ya, jadi kembali, mungkin kalian coba cari sudut pandang yang tepat gitu ya, posisi yang tepat yang membuat kalian itu mendapatkan pandangan yang bisa menguatkan kalian, membahagiakan kalian, atau membuat perasaan kalian lebih baik gitu aja lah minimal, biar kalian tidak terus stuck berada di situasi ini. Menurut aku gitu. Jadi kalau memang kalian sudah tahu solusinya, atau kalian sudah tahu ini jawabannya kayak gimana, ya sudah gitu. Berarti selanjutnya nggak usah dipikir terus-terusan masalah itu. Semakin dipikir, semakin dihayati, semakin sedih pasti. Jadi bernafas biasa, lepaskan aja pikiran yang berat itu ya. Lakukan apa yang bikin kalian nyaman gitu. Misalkan apakah nonton, makan, minum maksudnya minuman kesukaan kalian, apakah coklat gitu kan, teh gitu, terserah gitu kan. Kayak gitu loh maksudnya, bukan minuman yang lain yang membuat kalian lupa, bener-bener lupa gitu ya. Maksudnya lupa untuk sesaat lalu teringat kembali gitu. No. Ya itu sih menurut aku. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi nggak fokus sama rasa sakitnya, tapi fokus sama pembelajarannya aja. Habis itu jangan terlalu dirasakan. Lama-lama mungkin kalian recovery sendiri sih kayaknya, kalau aku lihat ya. Harusnya gitu. Katanya waktu itu tidak menyembuhkan, katanya. Sorry, aku ulang. Harusnya sih waktu menyembuhkan ya. Maksudnya kalau ada jaringan yang sakit, nanti kan dia recovery sendiri, ya kan? Mungkin dibantu dengan pengobatan atau treatment gitu. Jadi waktu sebenarnya juga, ya gimana ya? Ya memang waktu bukan menyembuhkan sih. Yang menyembuhkan treatmentnya ya mungkin. Tapi waktu dibutuhkan di situ ya. Oke, kita fokus di sini. Maksudnya gini, katanya waktu itu tidak menghilangkan rasa sakit, tapi kita sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Katanya gitu. Tapi balik lagi sih, menurut aku ini masalah pikiran. Kalau iya memang ini masalah, di luar sana itu ini jelas masalah. Cuman maksudnya kita hanya bisa membantu diri kita lewat pikiran untuk meminimalisir rasa sakit ini gitu. Oke? Jadi menurut aku kayak gitu. Good luck buat kalian ya. Semoga kalian gak terus merasa sedih kayak gini lah ya. Kalian bisa dapat perasaan yang nyaman dan enak ke depannya kayak gitu. Oke, tapi gini deh, ngomong-ngomong soal waktu dan ngomong-ngomong soal rasa sakit, mungkin juga sebenarnya waktu itu yang membantu orang itu, bukan waktu yang membantu sih, tapi pokoknya waktu yang
apa ya? Aku ralat ya, kayaknya ngomong-ngomong soal waktu dan rasa sakit, mungkin waktu yang diberikan itu yang membuat orang itu akhirnya bisa menerima ini kan, kayak gitu. Saat orang sudah bisa menerima ini, mungkin dia udah bisa move on gitu, sudah berhenti konflik dengan dirinya sendiri, kayak gitulah intinya ya. Jadi ya memang semua orang butuh waktu gitu kali ya. Oke, selanjutnya, spiritual adalah tentang apa yang dialami dan dirasakan seseorang, tentang kebebasan pikirannya dalam melihat sesuatu dan tidak dibatasi oleh dogma. Spiritual adalah tentang dinamika melibatkan logika dan hati nurani, bukan menutup keduanya untuk sebuah kepatuhan. Ya ini dari sudut pandang aku aja ya. Tapi kalau melihat dari Ten of Swords di sini dan The Death di sini, memang transformasi besar ini membawa kalian pada tingkat spiritual yang lebih lagi sih. Oke, selanjutnya, pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud ya. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat ya. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Ya, seperti yang aku bilang di sini ada kartu image gitu ya. Mungkin ada orang yang berusaha denial, mengelak ini, membohongi dirinya, padahal harusnya dia tahu orang yang tidak bisa dia bohongi adalah dirinya sendiri ya. Membohongi diri sendiri terus itu menjebak dirinya pada konflik internal dengan dirinya sendiri, dan itu yang memperlambat proses move on dia, langkah dia ke depan, intinya kayak gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi itu aja untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Good luck buat kalian. Semoga kalian semakin merasa lebih baik lah ya. Maksudnya kalau sudah merasa lebih baik lagi. Perasaannya lebih baik ya. Dengan perasaan yang lebih baik, itu akan diikuti oleh situasi yang lebih baik juga di luar kalian. Circumstances di luar kalian ya. Circumstances di luar kalian bisa upgrade ke arah yang lebih baik juga. Oke? Good luck buat kalian Sagittarius. Semoga sehat dan berbahagia ya. Bye Sagittarius.